Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Ma'ruf dengan NIM D1A1 21089. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah kewarganegaraan pertemuan ke-6 dengan judul Dinamika dan Tantangan Konstitusi. Yang pertama, makna konstitusi. Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Yang pertama, dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua, sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Ketiga, konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Beberapa definisi konstitusi dari para ahli dalam arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, yaitu diantaranya yang pertama, Herman Hiller mengartikan konstitusi sebagai konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kedua, konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut K.C. Ware, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berapa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Slide selanjutnya, Profesor Prayudi Atmosudirjo merumuskan konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, konstitusi adalah cerminan dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Berikutnya, konstitusi secara etimologis. Konstitusi secara etimologis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Istilah yang kedua, istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, constitution, atau dari bahasa Belanda, constitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, yaitu Grondwet, yang artinya wet undang-undang, ground berarti tanah atau dasar. Yang ketiga, dalam bahasa Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata
cum yang berarti bersama-sama, dan statuer yang berarti berdiri. Sehingga artinya adalah menetapkan suatu secara bersama-sama. Bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang diterapkan. Berikutnya, konstitusi secara terminologis. Menurut Lord James Bridge, konstitusi adalah kerangka negara diorganisasikan melalui hukum yang menentukan lembaga-lembaga yang tetap dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dan hubungan antara keduanya, pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asas manusia. Lanjut, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara menurut Projokoro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara menurut Lubis 1972. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara menurut Mahfud MD 2001. Berikutnya, tujuan adanya konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM atau hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi masa konstitusi RIS 1945. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masa Orde Lama, berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru. Masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.